dengar. Iya, nggak usah dengar, kita nggak usah dengar, nggak usah ini deh. Kita Prinsipnya dia itu jangan pernah berantem sama gue karena gue akan bahas itu sampai mati. Itu prinsipnya. Intinya, lu mau bilang si ini, si itu, si ini, jejak digital itu nggak bakal bisa dihapus, darling. Kalian cek aja apa yang dia omong tentang aku, tentang NM, tentang KFS, tentang ibunya, bla 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 bla, apapun semuanya ada di situ kok. Jadi nggak perlu salahkan Geboy, nggak perlu salahkan Gang Werewolf. Sebelum huru-hara dengan Gang Werewolf juga lu huru-hara sama NM gitu loh. Jadi lu jangan salahkan anak orang, lu tunggangin, tiba-tiba lu tunggangin, lu menikmatin hasilnya, lu salahkan lagi anak orang, itu mana boleh. Tuh, netizen, berani berbuat, berani bertanggung jawab dong. Saksi hidupnya netizen, Kak, katanya. Karena netizen semuanya pun dengar. Jangan iya, berarti saksi kunci itu bukan 3. Netizen 4. Berapa? 2.339 orang. Iya, itu benar. Di YouTube juga ada, masih ada tuh ininya, videonya. Banyak banget malah. Iya. Dibilangnya lelakiku apa ganti-ganti gelaknya ya. Dibilangnya kau miara lakimu. Kayak emang si Ali ini kayak betul ya sampai miara lakinya. Tapi kalau bisa aku melihara lakiku dengan gaya seperti ini berarti diriku kayak benar. Ya kan? Makanya kayak emang si Ali berarti kayak betul ya bisa miara laki ya. Si Ali lagi mau miara laki. Nah, jadi disinilah nanti pembuktian apakah dia kayak beneran atau palsu. Kan harus keluar ketahuan. Kan harus keluar cuan. Jual-jual dulu lah. Iya. Ya. Sekarang bukan keluar cuan. Free love. Ih, kok aku jadi julid sih? Gak apa-apa. Kan kata dia kan kalau misalnya nggak apa-apa kan kata dia kalau misalnya kalau julid sama orang yang perlu dijulitin itu pahala. Kita juga kita kan memang julid. Ini halal. Halal. Ya udah kita halalin lagi yang julitin dia. Si kucing gimana? Si kucing itu ya aku nggak mau komenin si kucing apapun itu. Cuman ya menurut aku ya lu sadar insaf lah gitu, nggak capek ngucing gitu loh. Iya, nggak capek lu ngurusin apa ngewong opung-opung. Kan kalau suka nggak capek lah. Matalia waktu acara bening. Opung-opungnya bentuk begitu lagi. Lu banyak tuh. Si Olin aja mau miara dia. Berarti harus kau traktir ke dokter mata si kucing. Nggak apa-apa sih kalau misalnya aku nggak menyalahkan kalau misalnya dia mau sama siapapun yang lebih tua dari dia, tapi kalau di hidupnya dibuat lebih layak dari sebelumnya, dibuat dia menjadi orang sukses gitu, oke, fine aja. Sebenarnya kucing itu bukan harus ke dokter mata, tapi si kucing itu otaknya harus dibawa ke psikiater. Kenapa? Dia kan doktrin, katanya dia bakal dijadiin artis, jadiin ini. Tapi kan apa coba? Nggak ada sama sekali semua. Nah itu dia. Janji manis dan dulu itu aku sangat yang bersimpati sama dia, sangat kayak aku pernah dipeluknya. Aku yang pernah sebelumnya. Tapi kesini tengok dia itu memang udah dia terdokter, memang udah kayak yang dia digebukin. Kau bilang kayak gini, kasihan lo nak, aku sampai nangis kata. Iya, aku sampai yang nangis, ngerti nggak sih lo? Di Bali, lu tau kan Alin, di Bali, aku yang sampai nangis. Karena aku nggak pernah loh sejahat itu sama orang, mukul di depan publik orangnya. Paling pun aku kayak marah, aku diam gitu. Kayak pun misalnya aku kesel, aku diam. Tapi ini benar pukul kayak aku yang nangis, sedih banget. Apalagi dibilang dia dulu kan, apa kena hidup aku emang miskin ya kak, kata dia gitu. Aku bilang nggak boleh ngomong gitu deh. Semua orang berproses dari hidup yang miskin bisa menjadi orang kaya. Kita nggak tahu apa yang direncanakan Tuhan. Sering ku support. Nggak taunya kesini nek mulutnya lemes udah kayak nggak ngerti lagi aku. Jadi aku malah jadi enek. Enggak, dan ini juga Ceyani itu kan berkatanya teman dia yang udah belasan tahun, 20 tahun. Iya, 20 tahun bisa lo difitnahnya dan jelek-jelekinya kayak begitu. Iya nek, dikata-katain inilah, dikatain 5 huruf lah, apalah segala macam, kan kesian loh. Katain lekongnya itu kata apa namanya, lekongnya itu kata gembel, nggak punya duit, dia bangkrut, Ceyani bangkrut, padahal Ceyani baru grand opening toko baru lagi. Nah maksud gue gitu, please lah gitu, lo orang punya mata gitu melihat, dan lo orang juga bisa kayak tahu mana yang baik mana yang tidak baik.
Susah, Mak. Kalau misalkan kayak followernya dia, fansnya dia kan otaknya udah dong-dong. Jadi nggak akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Iya benar, Karena benar. kalau orang yang punya lingkungan yang positif atau punya pola pikir yang maju ya, pasti dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk tuh pasti bisa membedakan. Benar. Followersnya dia itu tipe, kalau aku lihat ya tipe-tipe yang suka huruf, yang suka Ya, berantem. suka huru hara. Iya, Jadi suka senang huru-hara, yang darahnya panas. Jadi berkubunya pasti ke situ. karena tipe orang yang irian. Jadi fansnya Yes. dia punya tipe yang sama kayak dia, yang iri ngeliat orang seneng gitu loh, iri ngeliat orang bahagia. Jadi di saat ngeliat karakternya sama kayak Opung, ya mereka berpihaknya ke situ gitu. Iya sih, jadi aku kayak udahlah, aku juga udah mau yang kayak mau pergi sama lakiku gitu, dan aku yang paling ku ini paling ku ketawain adalah dulu dia itu kan kayak mau malu-maluin aku di publik itu kayak merasa paling jago, ketawa-ketawa. Orang kalau misalnya orang yang untuk melawan orang yang cara menggunakan orang yang cara yang elegan, orang nggak perlu melawan dengan kayak brutal, arogan gitu. Ya udah, orang diam bukan berarti nggak berbuat apa-apa gitu loh. Inilah yang diperbuatnya kan. Ya ini yang aku perbuat. Let's see gitu loh. Dia sayangnya nggak ketemu aku, belum ketemu aku sih ya. Kalau Kalau ketemu aku kan kau, jadi kalau ketemu kau aku nggak terima. Takutnya nanti kau layanin. Kalau aku kan nggak bakal iya, ketemu. kalau aku kan nggak bisa nahan emosi, pasti Itu ku gebuk itu dia. ya itu yang dia mau. Jangan. Kalau aku itu makin siapapun sekarang kalau misalnya dia adu bacot, kalau adu bacot walaupun aku nggak jago adu bacot ya. Aku kan nggak bisa adu bacot. Aku itu kan kalau misalnya berantem itu aku diam, aku pikirkan mau melakukan apa yang namanya orang gitu. Kalau adu bacot aku pasti bakalan kalah gitu. Karena aku yang paling susah tuh kayak ngata-ngatain kasar gitu kan. Nah, tapi kan lihatlah one day the day has come, ya udah kita perang gitu loh. Karena aku tengok ini orang kayak nggak bisa mau dimaafin, masih kayak terus gitu loh. Dari tahun ayam ke tahun singa, nanti ke tahun bebek, ke tahun lipan, tetap aja begitu. Sampai Iya, orang tua aku, mama aku katanya, mak lu itu udah mau mati, nanti mak lu tuh katanya di dalam kuburan katanya diewek sama apa mayat-mayat yang lain, katanya masih videonya semuanya. Iya, dan Aku, lu tahu nggak aku kemarin kan itu? dibilang sakit 3 huruf ya kan. Iya. Dan lu tau gak sih kemarin itu kan aku di huru hara temanku juga kayak si N lah namanya gitu ya inisialnya. Si N itu hanya menceritakan yang baik-baik tentang aku, ditambah-tambahnya segala macam. Terus aku telepon si N itu, diangkatnya teleponnya. Kau dengar kan? Nah, di situ aku saking panasnya aku masih kayak berani aku ngelawan dia. Terus kayak dia playing victim di Instagramnya bahwa aku yang ketakutan, ini ketakutan gini, padahal aku juga ngerekam gitu. Tapi menurut aku butuh nggak sih aku kayak mengasih itu ke publik, butuh nggak sih aku harus kayak pencitraan ke publik bahwa aku berani ngelawan dia. Tapi aku bilang kok di live kok aku ngelawan dia, aku bilang karena aku udah kayak udah lagi di karantina, udahlah stres ya kan di situ. Oh aku lawan lah di situ, aku teriak-teriakin juga. Aku udah dengar itu. Lu dengar kan? Nah, aku kata-katain dia sekalian. Jadi intinya itu dia itu kejiwaannya tuh keganggu, guys. Sebenarnya gini loh ya. Kalau aku kan mengakui tuh, aku punya mental illness, aku mengakui. Aku nggak malu untuk pergi ke psikiater, gitu loh. Aku sadar ada problem sama diriku, sama pikiranku. Aku mau pergi, gitu loh. Aku mau pergi, mau cek, gitu loh. Dan aku tidak malu untuk share kalau memang aku punya mental illness, gitu kan. Nah, tapi kalau dia pergi ke psikiater, percaya 100% itu pasti psikiater bilang dia tuh ODGJ. Depresi juga kali ya. Depresi karena dia kan dari dulu dia obses sama kayak Niki. Dia pengen punya rumah, dia obses sama LL, dia obses sama Stasia, dia pengen punya rumah, pengen punya ini, tapi nggak sampai-sampaian. Semua bank nolak dia setiap dia mau mengajukan kredit untuk beli rumah, semuanya ditolak sampai dia nggak mampu sampai nggak punya rumah, sampai akhirnya dia ngaku-ngaku dia bikin sama lakinya dia apartemen itu yang dia mana apartemen muncul Udah. Apartemen mewah. Nah, mewah kayak gitu dibeliin sama lakinya, ternyata cuma 3 bulan langsung diusir pindah ke rukonya, kantornya mana ya, dia keluar ini kantor bikin klinik gak sih, ini kantor yang ada PT Isa baunya kayak begitu, mana kantornya, nggak ada kan. Ngatain orang bisnis orang bangkrut, lu sadar diri nggak? Lu aja nih Instagramnya udah nggak berjalan,
resellernya semuanya minta balikin duit, nggak dibalikin duit, ya. Masa sih? Penjualan, iya. Jadi resellernya itu dijanjiin sama dia, ini barang paling laris semuanya. Daftarlah, joinlah jadi reseller, ngambil produk semuanya. Barang stuck, tidak laku. Jadi resellernya pada minta balikin duit, dia nggak mau sama sekali. Produknya nggak laku, dia stres. Cicilan mobil ada dua kan, cicilan mobil ada dua, belum lagi bayar kontrakannya, belum lagi makan kucingnya dan lain-lain seperti itu, belum lagi kehidupan mental dia yang harus terlihat wow di sosial media, padahal dia nothing, nggak punya apa-apa gitu. Aku masih ingat loh, dulu itu dia pakai Vitalis loh, parfum. Aku nggak butuh parfum mahal, aku yang penting ada Vitalis. Udah gitu. Nih, dia pakai parfum ini nih, warna ungu persis. Kalau aku kan ini kan buat tidur, aku setiap ini pakai buat tidur, aku pakai spray, pakai Vitalis. Kalau dia buat keluar rumah pakai Vitalis ungu. Sekarang parfumku tuh banyak. Bukan untuk ngebalas sindirannya para netizen. Kan aku selama berapa bulan ini kalian lihat loh, aku diam aja walaupun di publik, walaupun di apa, aku tetap diam aja. Nah, tapi kalian sendiri yang kadang-kadang ngirimin ke aku. Sebenarnya pun netizen itu apa? Penikmat. Ngadu domba. Penikmat. Sebenarnya. Mereka tuh koper sana, pergi ke sana nanti live, iya. ngomporin Nanti, ke sana. Pergi nanti ke kalau kayak gini, ngomporin kita lagi. Cuma kan memang kita kan ngeladenin. Kadang Nanti ada yang maki, ujung-ujungnya minjam uang. Aku nggak ngerti loh. Kadang-kadang nanti kayak gini ya. Misalnya kalau kayak gini kalian sama aja berarti, jangan dibalas kak. Tapi kalian selalu bilang, kak kenapa nggak dibalas, kamu dihina-hina. Jadi aku pusing, kalian maunya apa sih sayangku, cintaku, melok, darlingku. Sebentar aku diam, kalian suruh ini. Sekarang aku lagi mau speak up karena aku kayak kesel dan enek gitu loh. Kalian marah pula gitu. Jadi maunya apa? Tapi aku semoga sih kalau udah selesai, udah dapat sayang hukumannya, kita harus fokus deh sama hidup kita, bener deh. Kalau dari aku sendiri ya, mau apapun itu hukumannya, mau gimana pun nanti itu, menurut aku ini aku bukan untuk menjadikan dia orang yang untuk jahat, tapi untuk memberikan dampak jerah gitu loh. Jangan lagi banyak air mata yang kau turunkan dari mulutmu dan hinaan dari yang terkeluar dari mulutmu gitu loh. Jangan banyak lagi orang yang tersakitin, orang yang nggak tahu menau juga kena terbawa-bawa gitu loh. Ya udah, kalau lu mau nge-branding diri lu, cari dengan skill lo gitu loh. Jangan cari dari kita dengar aja orang. Kita lihat aja abis ini bener nggak itu positive people. Iya, positive people nih, bukan positive vibes jadinya, dirubahnya sendiri. Kita lihat aja ya, kalau udah nggak jadi positive people, berarti cuma 1 hari itu aja. Suka-suka dia lah merubah positive vibes itu jadi positive people ya, Nek. Maksud dia positive vibes gitu kan. Iya, jadi positive people. Sekarang katanya Opung ini udah mau jadi positive people katanya. Udah mau berdamai sama diri sendiri, sama keadaan. Enggak semua netizen, aku bilang. Ada beberapa netizen gitu loh. Jangan marah lah sayang. Sampai kali aku nanti keluar loh medanku. Kalian harus jadi positive people ya, netizen. Wah, kalian nggak jadi positive people loh. Tapi aku heran ya, dia itu kayak ada apa sih, kayak ada sensinya sama yang punya suami. Semua suami kita ini pasti dibilangnya nggak punya uang, nggak bermodal, harem, kayak supir gitu. Bener gak sih? Semua loh. Aku, Ciani, iya semuanya. Karena gini loh, karena dia ngerasa dia itu berbicara itu padahal untuk dirinya sendiri. Benar. Sadar. Iya. Dia ngomong seperti apapun yang keluar dari mulutnya itu untuk dirinya sendiri sebenarnya. Kalau dia sadar. Itu mungkin karena kepenginannya dia kali ya, tapi temannya pula yang dapat ya. Makanya dia kan halu-halu sampai dia bayar kucing itu untuk pura-pura jadi papinya dia. Iya, yang aku herannya adalah kayak kadang-kadang kayak waktu di telepon itu dia bilang aku selalu pengen kamu nggak bisa nyanyiin aku, siapa yang mau bersaing gitu loh.
nggak level juga untuk bersaing sama bersaing gitu. Jadi menurut aku ya sama Gal Gadot kayak gitu ini loh, artis internasional ya kan. Aku bangga kok jadi bersaing sama Gal Gadot gitu loh. Mau bersaing enggak, yang mau diiriin dari dia tuh apa pertama, Nggak yang ngerti mau gue. yang mau disaingin dari dia itu apa, jadi bingung gitu loh. Mau Nah diiriin sama sedikit-dikit dari dia, dia, mau nah diiriin sedikit-dikit dari dia, cantik enggak, seksi enggak, muda pun enggak gitu kan, kaya tajir melintir pun enggak, jadi apa yang mau diiriin sama dia? makanya jadi menurut aku orang yang sukses itu bagi dia itu apa sih? Orang yang punya tas itu Hermes. hair hit itu, terus menurut dia orang yang punya kak mini mini gitu, itu yang menurut dia sukses, itu orang yang kaya. Aduh banyak orang yang Alin kaya. ya, nih ya netizen ya, di 2229 yang nonton ini, Alin 2017 itu dia udah nenteng Hermes. dia udah nenteng Hermes 2017 ya. Aku Udah nenteng Transjakarta Beb. Udah nenteng Hermes ya. Masih belum banyak itu orang-orang pakai Hermes. Hermes belum happening. Belum terlalu happening. Dia kan baru tahu branding Beb. Ujungnya hanya bertengger di rumah, nggak pernah dipakai. Iya. Tuhan. Ujungnya pakai tas Thailand ya. Hamburger. Tetap aja tas Thailand yang dipakai. Tetap tas Ratu 6. Dilempar nggak rusak ya. Ya. Mau dekil mau apapun nggak apa-apa, nggak sayang duit. Iya, hujan-hujan aku nggak takut. Kalau jadi gini, kalau ada kelebihan masing-masing. Kalau Alin itu suka branded, kalau aku itu gila-gila perawatan. Kalau aku Dari tanah. Nah, kalau si Alin ini, kalau si Gabe ini gila-gila tanah, walaupun sering tanah. nggak tipu. Dari dia ngekos di Hayam Wuruk. si Alin tuh tahu. Dari dia ngekos di Hayam Wuruk di belakang KFC. Dia udah punya salon. Udah punya Ya kos-kosan. kan? Iya. Udah pacaran sama penyanyi ibu kota. Dari 2007 tuh aku udah investasi, nyicil, siap dapat duit tuh investasi. Aku pun bisa dapat teteh, dapat meki. Itu tanya sama Mak Telia. Aku nggak nyampe sebulan aja dapatin duit hampir 100 juta. Terus dia kalau habis dapat duit ya, aku nggak ada duit cuy. Bukannya kalau habis dapat duit, udah aku kirim untuk bangun rumah. Emang iya, dari dulu kan? Dari dulu, Duit makanya langsung kirim Pontianak Singkawang. Duit langsung kirim ke Singkawang. kampung. Kata kakek Ada katanya Ratu nggak takut kalau masuk penjara. Bunda. Kata kakek katanya nggak takut kalau masuk. Kalau lu nggak takut, nggak usah lu minta maaf sana sini. Lu ikutin aja lurusnya. Kalau lu merasa benar ya, lu bela diri lu. Kalau lu merasa nggak benar ya, lu terima risikonya. Nggak usah lu kayak ini baik, aku kalau mau berdamai loh. Itu namanya udah menunjukkan ketakutan lu. Gimana sih lo? Dia jilat ludah sendiri. Gimana sih lo? Konsepnya diri lu itu sebentar lu sok kuat, sebentar lu melo, sebentar lu menjilat, sebentar lu menjilat di ludah. Karena berkepribadian ganda. Kelaminnya juga ganda dia. Ntar lagi aku turun ya Beb, soalnya aku mau ke rumah Teani, mau gibah lagi di sana nih, merayakan. Ada apa anak-anak Bunda? Nggak mau aneh sama Bunda, nanti pada hilang Instagram kami, nggak mau. Iya, nggak berani loh, nggak berani kalau sama Bunda. Nggak mau atut, Bunda atut. Aku kan udah berani Bunda. Bunda asal kalau ngomong langsung berapi-api, aku atut Bunda. Dia ngegas, Bunda Korla ini ngegas. Bunda Korla polisi aja dimarahin. Nah, Spiderman suaminya tuh Spiderman, makanya dia nggak takut sama siapa. Pokoknya Bunda itulah di atas 100, ratu di atas 100 segala-galanya. Udah dibawa ke Spiderman kemana Bunda? Capek aku kau bawa ini, kau turunkan aku katanya. Kemana lagi aku ini katanya? Capek aku di ketiakmu terus katanya gitu kan. Jangan lantam katanya. Dia di suaminya dia tuh pelakornya Spiderman. Madunya tuh Zendaya. Mampus nggak lo? Nggak kaleng-kaleng, madunya satu tuh paket Zendaya. loh dia.
Jangan emosi kau, makor lah. Biar dinaikin Gaby nih. Kau naikin lagi, kesian loh dia. Kau naikin Kayak gak serem gak sih? Kau naikin aku kabur. Aku turun ya. Bunda tuh gampang kepancing sama netizen. Netizen kan seneng. Padahal netizen tuh kadang-kadang komen kayak, Bunda penasaran ada apa nih Neng, katanya. Huru hara sama kakek cabul Bunda. Gaby, ada siapa ini? Rina. Hai, Gap, Kalin. Apa kabar? Baik. Tuh, nih ya. Rinalda ini itu tuh kaya tapi nggak menter ya. Punya kebun sawit, punya mobil, punya rumah mewah, nggak menter. Oh. Iya, Usahanya juara ya. Kenapa? Pasti mau beli berlian kayak. Oh, ini si Rina nek kemarin itu ya. Jadi dia Mobil. nawarin Mobil. mobilnya itu mau dijual-juli segala macam. Terus dia itu nggak jadi. Terus diminta berapa, Beb? Oh iya, sama kakek bener-bener cerita Rina, cerita. Jadi, dia itu jual mobil ceritanya. Terus, ternyata pas dicek, harganya itu kurang lebih dengan yang baru, Kak Alin. Ya tentu dong, aku nggak mau. Bener nggak sih? Iya, Benar. ya iyalah, udahlah Benar nggak, Kak, mau Gem? berapa tahun cicilannya, udah Lama. dipakai, harganya sama. Iya, makanya. Aku batalin dong. Terus aku Batalin uang cancel 5 juta, Dek. Minta 4 juta. 4 juta. 4 juta langsung minta. Bisa ya uang cancel 4 juta. Padahal aku nemenin dia ke showroom mana itu nggak ada uang cancel loh. Udah buka-buka mobil itu, coba-coba. Ini nggak ada di ini nih, buka-buka mobilnya juga. Serem ya. Jadi si Rina tadinya si kakek itu mau jual mobilnya guys. Yang Fortuner itu yang masih utang masih lama itu masih setahun lebih. Nah, mau jual sama Rinalda ini. Terus Rinalda mau ditawarin sama dia harganya sama kayak baru ya, beda-beda tipis doang. Sementara Bener. itu dia masih utang 1 tahun lebih. Nah, akhirnya Rina nggak mau dong, Rina cancel. Akhirnya Rina cancel, malah Rina ganti bayar uang cancel 4 juta. Akhirnya Rina bayar uang cancel 4 juta. Udah gitu nggak bilang makasih lagi, Kak Gap. Nggak ada bilang makasih. Nggak ada, nggak dibales. Ih, min amin. Bisa sih. Dakjal kan emang begitu. Makin cucu ya Kak Gaby sama Kak Alin. Baliklah. Iya, nanti aku tunggu bulan depan deh. Aku main. Bulan depan Eko insya Allah ke Eropa. Iya ya, senangnya cucu loh ya, ke Eropa loh kalian dia. semua. Talia mau ke US, Doakan, Kak mau ke Europe. Cucu loh ya, cucu. Karena hidup itu memang harus ke atas. Benar, bukan ke Setuju. bawah, say. Setuju. Hidup itu harus ke atas. Dan lebih enak lagi ke atasnya itu bareng-bareng teman. Benar. Bener banget, bukan musuhan Iya, gitu pasti. ya. Iya. Nah, kalau kita kan tipe orang kan kalau kita kayak berteman kan saling support gitu. Lihat Iya. teman senang tuh, lihat teman kaya, teman senang, kita senang kayak dia senang motivasi. Gue harus juga kayak dia nih. Gue juga harus sukses kayak dia. Jadi kayak motivasi diri gitu. Kalau dia enggak, dia malah sirik dari orang kaya tuh gimana cara buat ngejatuhin orang itu, gimana cara ngefitnah orang itu, gimana caranya orang itu harus di bawah dia. Iya benar. Kayak Kak Gaby kita belasan tahun ya Kak Gab kenal tapi nggak ada problem sama sekali ya Kak Gab. Nggak pernah sirik-sirikan sama sekali dari zaman dulu. Rina tahu, Alin tahu, kita ini sekampung guys. Jadi Rina, Alin, aku sekampung. Kita benar-benar sekampung, Kalimantan semua. Kita kenal udah dari zaman baheula, tidak pernah sirik-sirikan, saling support, nggak pernah iri dengki atau apapun. Bener banget. Iya. Aku dulu tuh sering banget loh dikasih heal sama si Gaby. Sering kali. Zaman dulu ya. Kak Gaby tuh baik banget tahu. Waktu masih kuliah. Aku nggak mungkin dapat kakak angkat Talia loh kalau nggak karena Kak Gaby. Bener nggak Beb? Hamburger. Gitu. Gaby baik banget. Kak Alin juga baik banget. Mungkin kita orang Kalimantan gitu kali ya, Wak. Nggak ada iri-irian. Karena gitu. Karena kita bawa bahasa kampung. Enggak orang Kalimantan aja sih, semua orang sebenarnya kalau baik is baik. Semua orang nggak terima dia. Karena
karena Mbak Thalia punya bad experience sama dua orang Kalimantan. Mbak Thalia punya bad experience sama Reva Alexa sama Poi Poi. Bangke. Jadi makanya dia bilang nggak semua orang Kalimantan karena dia punya bad experience sama orang Kalimantan gitu. Tapi sama Poi-Poi aku nggak tahu loh. Sumpah. Tapi 100% itu 80% orang Kalimantan itu baik semuanya. Cuma ada beberapa gitu. Tapi nggak semua orang Kalimantan, semua orang provinsi juga banyak kok yang baik-baik. Kalau mereka memang baik, dasarnya kan pada baik semua manusia. Cuma pengaruh Tapi dengan Natalya bukannya lingkungan. satu kampung sama si kakek ya? Iya, Iya. satu kampung ya. Mulai yang membuka-buka ya. Reva Alexa, kenapa Kak? Itu manusia yang nggak pernah tahu sadar diri, nggak pernah punya otak. Tanya Rina, aku nolong dia berapa kali? Tanya Mbak Thalia, tanya ke Alin. Alin tuh Luar berkali-kali biasa. nasihat. Alin nih berkali-kali nasihatin aku, Cur, udah, jangan lagi nolong orang. Kau nih suka nolong orang, katanya. Suka mungut orang, suka nampung orang. Setiap udah orang yang kutampung, yang kupungut, selalu ngegigit. Tanya nih, saksi. Eke emaknya yang buat dia jadi Meki, jadi ini. Itu benar-benar itu manusia yang kelakuan dia kayak jangankan sama orang lain ya, sama orang lain. Aku loh yang bawa dia loh dari dia masih kaleng kerja sama aku bawa ke Jakarta. Orang tuanya aja dia kurang ajar sama orang tuanya. Bener. Udah. Kok melenceng sih guys? Ya, karena aku benci sama dia kan kemarin aku maki sama dia. Kurang ajar soalnya. Terus. Iya, dia ketahuan, dia bikin ulah. Dia kan gitu. Reva itu memang di bawah manajemen untuk endorsement, tapi aku bukan manajer dia, ya. Itu. Gini loh. Dalam manajemen atau agensi sebuah untuk sosial media itu beda sama manajer, agensi. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kayak Alin aja mau aku kenalin sama orang yang buat megang kau jadi manajer kan, Cur. Mau aku kenalin. Apa, Cur? Mau aku kenalin karena apa? Karena manajer sama agensi itu beda. Nah, dia membuat ulah sendiri, membuat PCR palsu, terus dia ditangkap sama polisi, terus aku minta tolongin sama aku nggak mau nolongin dia, aku cuma kasih kenalan nomor pengacara, aku udah kasih udah aku nggak mau lagi karena aku pikir aku dia tangkap dulu, aku sering ngirimin dia uang buat jajan, dia di penjara semuanya tuh aku ngirim uang, dia keluar dari penjara aku pinjamin duit untuk beli handphone semuanya, bisa-bisanya ibarat katanya pas dia keluar dari penjara gara-gara nggak pinjamin duit dia untuk dia bayar pengacara, tiba-tiba Glenn Vestanya dihapus tanpa izin, tanpa ngomong baik-baik apa-apa. Sementara dia masih punya hutang sampai saat ini, masih punya hutang sama aku. Udah. Siapa Jangan mati coba? Udah ditolong, udah dibaikin berkali-kali. Aku tuh berkali-kali Mak Thalia ingetin, Alin ingetin, berkali-kali, bukan satu kali ya, berkali-kali. Udah, kau masih mau baik sama dia, kata Mak Thalia. Aku udah gak mau, kata Mak Thalia. Kasian Mak, aku selalu bilang, kasian Mak, aku bilang kayak gitu kan. Siapa lagi coba mau nolong dia kalau bukan aku. Alin selalu bilang, kau masih mau ya Cur, katanya. Kau masih mau ya Cur nolong. Udahlah, gak usah lagi kau suka mengungut orang. Gak usah lagi kau suka nolong-nolong orang. Aku tuh tipe orang yang masih mau maafin, karena kasihanan ya. Kak Gaby ini orang yang tipikal cepet emosi tapi cepet maafin orang, tahu nggak, baik banget. Orang. Aku tuh marah meledak gitu, tapi sekali aku aku maafin. Cuma pendendam. Salah kalau gue. Yuk. Udah deh. Aku mau pergi dulu soalnya ini taksinya udah datang. Lu kabarin aja kalau udah fix mau ke Jakarta, ntar tiketnya kita urusin. Bye. Ya udah, Cus. Aku juga